Pemirsa pemadam kebakaran, di balik fire jacket, helm, dan juga sepatu boot yang mereka kenakan saat bertugas di lapangan, mereka merupakan orang-orang mulia yang siap menolong masyarakat yang membutuhkan. Dengan tugas yang begitu banyak dan dituntut untuk selalu siap siaga pada saat alarm pertolongan berbunyi. Dan saat ini telah hadir bersama saya yaitu Bapak Suharto, Komandan Regu A Mako Pemadam Kebakaran. Dan saat ini pemirsa, Anda kembali menyaksikan Tajam Dialog. Ya pemirsa, mari kita sapa narasumber kami berikut ini, Bapak Suharto yang akrab disapa Pak Harto. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Baik. Ya, untuk mengawali perbincangan kita di Tajam Dialog hari ini, boleh Bapak menyapa pemirsa setia Jember 1 TV terlebih dulu, Pak. Siap. Terima kasih kepada Jember 1 TV yang telah memberi kesempatan ke Damkar Jember untuk memberitahu ke masyarakat Jember sekitarnya yang belum tahu fungsinya Damkar Jember. Ya, Bapak, bagaimana sih sebenarnya kedudukan Damkar dilihat dari sejarah dan juga perkembangan saat ini, Pak? Sejarahnya dari bentuknya Damkar Indonesia tahun 1919. Tapi kalau wilayah Jawa Timur 1920. Tapi kalau di kota Jember 1960. Itu namanya POK, singkatan dari Pekerjaan Umum Kebakaran. Waktu itu masih ikut Cipta Karya. Pada tahun 1997 itu ditarik lagi ke Dinas Bina Marga, DBU. Iya, Dinas Bina Marga. Terus tahun 2009 ditarik lagi ke Cipta Karya Tata Ruang. Itu namanya Dinas DBU namanya. Terus ditarik lagi 2013 ke BPBD. 2013 ya, Pak? Ke BPBD. 2013 ditarik lagi ke 2017 ikut Satpol PP. Itu, Mbak. Hingga pada tahun 2019 ini dari Damkar sendiri dinaungi oleh Satpol PP. Iya, betul. Satpol PP Kabupaten Jember. Ya, kemudian fasilitas apa saja sih Pak yang dimiliki oleh Damkar itu, Pak? Oh, fasilitasnya ya untuk kedamkaran. Itu termasuk baju, baju tahan panas, breathing aparatus untuk mengevakuasi mayat dalam kobaran api. Iya. Itu pakai breathing, termasuk APAR siap. Kemudian untuk fasilitas yang bisa mereka gunakan pada saat pertolongan itu dilakukan apa saja, Pak? Misal untuk kebakaran sendiri, apa fasilitas yang mereka butuhkan pada saat kebakaran itu? Waktu kebakaran, contohnya waktu di GM kebakaran di dalam gedung, itu pakai breathing aparatus. Karena kalau nggak pakai breathing aparatus atau CBA, itu geblak, nggak bisa masuk. Karena bantuan pernapasan nggak ada, akhirnya pakai breathing baru masuk bisa, Mbak. Jadi waktu itu mencari titik api itu nggak bisa, kalau pakai breathing sudah bisa gitu, Mbak. Kemudian ada beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Damkar, salah satunya adalah hidran, yang mana fasilitas tersebut sekarang tidak berfungsi, Pak. Nah, itu disebabkan karena apa, Pak? Ya, kalau hidran di Jember hanya yang berfungsi hanya satu. Terus yang lainnya nggak berfungsi udah. Nah, itu dikarenakan apa? Karena sudah rusak. Rusak, tidak ada perbaikan. Jadi Damkar kesulitannya mencari mata air. Jadi jauh, ambilnya di SMP 9 gitu, Mbak. Sejauh ini ketidakfungsian hidran sendiri sudah ataupun sudah mangkrak itu sudah berapa tahun, Pak? Sekitar 20 tahunan. 20 tahunan. Ya. Dan kemudian langkah atau solusi apa yang diambil sejauh ini? Ya, mengadakan pengajuan, Mbak. Pengajuan. Kalau dulu tahun 1970
itu ada sumur damkar. Contohnya di Pasar Tanjung itu ada. Itu ukuran 4 meter, 6 meter. Dalamnya 1,5 meter. Itu ada dulu. Sekarang nggak ada, udah. Itu disebabkan karena apa? Tidak adanya sumur-sumur tersebut. Ya nggak ada memang. Jadi kesulitan PMK itu ke sumur itu. Tapi kalau ada itu bisa membantu damkar tuh, Mbak. Kemudian kalau kita berbicara kembali mengenai permasalahan di hidran itu sendiri. Nah, untuk di Kabupaten Jember sendiri ada berapa titik atau tempat yang terdapat fasilitas hidran, Pak? 22. 22 dan itu semuanya rusak semua, Rusak, Pak? hanya satu. Hanya satu? Di Brigif 9 ini. Yang masih berfungsi Iya. hingga saat ini. Kemudian untuk pengajuan dari permasalahan tersebut untuk melakukan maintenance atau perbaikan, bagaimana hasilnya, Pak? Nanti Kasat Pol PP yang ngajukan itu, Mbak. Yang penting kita mengusulkan, diterima dan tidaknya sama Ibu P1, terserah Ibu udah. Sejauh ini perkembangannya bagaimana, Pak? Ya perkembangannya PMK ya terus lanjut. Masih menunggu jawaban dan Iya, juga menunggu hasil jawaban. dari pengajuan tersebut Iya, ya, Bapak? iya betul. Baik, dari Damkar sendiri pastinya dengan dilihat dari tugasnya yaitu memadamkan api. Untuk kemudian jenis-jenis alat pemadam apinya sendiri apa saja sih, Pak? Selain itu APAR atau alat pemadam api ringan dan juga APAP, adakah jenis alat pemadam api yang lain? Ada. Ya, contohnya ya alat pemadam kayak puder. Puder itu meliputi kelas A, kelas B, kelas C. Contoh kebakaran kelas A, karet, kayu, kertas, itu kelas A. Kelas B, kayak solar, bensin, itu kelas B. Terus kelas C adalah yang mengandung aliran listrik. Jadi harus pakai puder. Jangan pakai busa, bisa meninggal kalau pakai busa itu, Mbak. Karena air, campuran ada airnya. Terus mengenai jenis, Pak, kalau kantor harus jangan pakai puder karena kotor. Jadi pakai CO2, AF11, BCF, itu CF21, itu namanya gas portable. Gas portable. Selain itu, Pak, untuk jenis-jenis alat pemadam apinya sendiri berapa jumlahnya? Oh, banyak, Mbak. Ada yang pakai bom asap. Bisa disebutkan ada berapa jenis, Pak, di situ? Termetik, namanya itu termetik. Kalau hidran, namanya sprinkler. Itu gantinya sprinkler namanya termetik, Mbak. Puder, Satu. ya satu. Kemudian BCF, BCF 2. AF11, terus busa, super busa, 5. foam, liquid foam. Kalau foam ini kebakaran minyak, Mbak. Kayak kapal itu pakai foam. Itu pakai foam yang jenisnya yang bagus. Sejauh ini dari ke-8 jenis pemadam api yang dimiliki oleh Damkar, bagaimana kondisinya, Pak? Kondisinya baik, siap pakai, itu sudah siap. Apakah dari ke-8 jenis alat pemadam api tersebut juga ada maintenance atau mungkin perbaikan, Pak? Oh ada, expirednya 2 tahun, Mbak. 2 tahun, karena kita mengikuti peraturan daerah. 2 tahun. Pak Harto sebagai Komandan Regu A dalam melakukan tugasnya di Mako Pemadam Kebakaran di Kabupaten Jember. Apa sih kendala yang biasa ditemui pada saat membantu atau menolong masyarakat Kabupaten Jember? Ya. Kendalanya itu, Mbak, di masalah perjalanan. Biasanya ditempuh respon time-nya 15 menit bisa 20. Karena di jalan itu macet. Ya udah pelan dah kalau sudah macet. Ini perintah dari ibunya, dari Ibu P1, minimal harus 15 menit respon time-nya itu. Jadi kalau 20 menit sudah terlambat. Tuh. Jadi diusahakan harus 15 menit ke bawah. Pak Harto selama sudah berapa tahun bertugas di Mako Pemadam Kebakaran Kabupaten Jember ini, Pak? 18 tahun. 18 tahun. Iya. Mungkin masyarakat Jember ada yang melihat, waduh, resikonya besar sekali menjadi seorang penyelamat atau mungkin pemadam kebakaran. Kalau dari Pak Harto sendiri bagaimana sih? Risikonya ya, ya memang tinggi, Mbak, risikonya. Jadi ucapan itu takkan pulang sebelum padam. Meskipun nyawa taruhannya, kan gitu, Mbak. Ya itu. Jadi perang sama api itu dah harus dijinakkan api itu. Bagaimanapun harus mati api.
Tapi kalau orang kan bisa delay, tapi kalau api bagaimana itu supaya mati. Iya, tetap. Selain itu apa sih Pak suka dukanya menjadi seorang pemadam kebakaran? Ya sukanya waktu kebakaran keadaan dengan dibasmi dengan padam, suka udah Mbak. Udah gembira semua anak-anak. Nggak sukanya waktu kejadian di dalam kobaran api itu ada mayat. Karena saya pernah menolong mayat di dalam api itu di Bondowoso. Waktu minta bantuan dari Bondowoso minta bantuan ke Jember. Begitu saya ngambil mayat dalam kobaran api, saya pakai breathing itu sama baju tahan panas. Ya itu udah Mbak. Pak Harto barusan menerangkan bahwasanya juga menyelamatkan atau menemukan mayat di daerah Bondowoso. Ya, untuk wilayah kerja dari Damkar Kabupaten Jember sendiri ini meliputi wilayah mana saja, Pak? Bondowoso, dulu Banyuwangi, Lumajang pernah, ya Jember udah Mbak. Pernah, Lumajang pernah, Banyuwangi pernah itu kebakaran besar. Baik, untuk Pak Harto sendiri. Iya. Baik. Bapak, untuk tahun 2019 ini ada berapa jumlah bencana atau peristiwa yang telah ditangani oleh Damkar Kabupaten Jember? Ada 157, 65 kebakaran. Kebakaran? Iya. Jadi 167 65 kebakaran. kebakaran saja? Ya. Kebakaran itu artinya kan 65. Tuh. Kemudian untuk yang lain? Yang lain untuk memperkenalkan alat pemadam ini Mbak. Iya. Nah, untuk memperkenalkan alat pemadam ini, untuk masyarakat Jember sendiri atau mungkin dari perkantoran, bagaimana caranya agar bisa mendapatkan alat pemadam seperti yang ada di belakang kita saat ini, Pak? Jadi saya sarankan untuk kantor bisa kesulitan mencari alat pemadam, yaitu APAR, alat pemadam api ringan, bisa langsung ke kantor pemadam Jember. Jadi call centernya 331 321 213, langsung ke kantor pemadam. Jadi untuk minta pelatihan gratis, tidak ada biayanya. Ya, itu udah Mbak. Kemudian untuk persyaratan yang lain adakah itu, Pak? Nggak ada. Jadi untuk kantor memang harus ada alat pemadam ini Mbak. Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya telah berkenan menjadi narasumber kami di Tajam Dialog hari ini. Semoga kedepannya semakin sukses selalu dan bisa mengemban tugas dengan baik. Amin. Ya. Dan pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali dengan narasumber yang berbeda dan tetaplah bersama kami di Tajam Dialog. Bapak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mbak. Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Tajam Dialog kali ini bersama Damkar Kabupaten Jember. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kami bersama Bapak Suharto yang merupakan Komandan Regu A Mako Pemadam Kebakaran Kabupaten Jember, dan saat ini telah hadir bersama saya yaitu narasumber yang juga dari Mako Pemadam Kebakaran Kabupaten Jember adalah Bapak Dwi Atmoko yang akrab disapa yaitu Bapak Dwi, yang mana beliau merupakan Komandan Regu B Mako Pemadam Kebakaran Kabupaten Jember. Kita sapa beliau terlebih dulu pemirsa. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Halo juga Mbak Prima, terima kasih dengan Jember 1 TV memberikan kesempatan kepada Damkar, terutama kami yang berbaju biru. Kita bersepakat mau berdialog bersama dengan Mbak Prima. Monggo silakan jenengan mau tanya apa, saya jawab sebisa saya bisa mungkin. Ya, tadi kita sudah di segmen sebelumnya sudah berbincang bersama Bapak Harto. Nah, untuk kali ini terkait juga dengan pemadam kebakaran di sini bersama Pak Dwi, kita akan membahas mengenai tupoksi dari Damkar sendiri itu apa saja sih Pak? Kalau tupoksi pemadam kebakaran kita mempunyai pancadharma di sini. Kita mencakup 5 pancadharma. Pancadharma ada 5 isinya. Pencegahan dan pengendalian kebakaran. 2, pemadam kebakaran itu sendiri, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat dan penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun. Itu tupoksi kita, Mbak.
Selain itu Bapak ada yang dari kelima Pancadharma itu tadi bisa mungkin dijelaskan untuk memudahkan masyarakat Jember untuk lebih memahami mengenai Pancadharma tersebut. Siap. Cara memudahkan untuk masyarakat untuk menghubungi Damkar, tinggal menghubungi call center dari telepon di 0331 321 213 atau bisa menghubungi danru masing-masing A atau B. Di sini masyarakat juga perlu tahu pemadam itu bukan hanya untuk memadamkan api aja, tapi di sisi lain kita untuk masyarakat belum tahu penyelamatan pun mulai dari penyelamatan hewan, kita menolong untuk orang terjepit cincin, pokoknya segalanya lah kita Damkar serba bisa Ya, untuk Jember. mungkin itu nanti akan dibahas lebih spesifik lagi ya Pak. Nah, untuk selanjutnya di obrolan kita pada hari ini sebenarnya yang menjadi pertanyaan ini untuk Prima pribadi sendiri. Ada berapa sih jumlah unit mobil kebakaran yang dimiliki oleh Damkar serta jenis dan juga fungsinya Pak? Nah, kalau mobil damkar yang kita miliki selama ini, khususnya di Mako, ini ada 3 unit. Ada 3 unit. Satu unit ini mereknya Hino. Hino? Karosernya Hino, isi liternya itu 6.000. Sedangkan yang di belakang saya ini model Gurga ini 4.000 liter. Sedangkan yang di Posko satu itu ada yang tipe 3.000 liter, Toyota sama Posko yang di Ambulu juga ada. Rambi kita tempatkan di posko-posko. Kita membantu juga dari pihak Posko untuk respon tem kita. Berarti ada 3 jenis mobil pemadam kebakaran. Jadi jumlah yang kita miliki total di Jember itu mobil pemadam itu 5 Mbak, 5 unit dengan 3 jenis yang berbeda ya Pak? Berbeda. Ya, yang pertama adalah Hino, yang kedua Toyota, Isuzu ya? Ya itu aja mereknya. Oke. Nah, Bapak, kemudian untuk jenis sejauh ini ada berapa jumlah personil atau relawan yang tergabung dalam Damkar? Untuk pembagian tugasnya sendiri bagaimana Pak? Kalau jumlah personil keseluruhannya Damkar ini 77. 77. Ya. Dari kontrak sendiri non PNS itu sejumlah 52 kadang. Terus yang yang PNS itu 27. 27, berarti itu total keseluruhan 77 yang tergabung dalam Damkar saat ini 2019. Nah, kemudian seperti apa Pak sistem jaga untuk siaga di tim pemadam sendiri? Nah, kita dibagi Mbak, istilahnya kita tugas pokoknya penjagaan itu full 24 jam. Full 24 Full jam. 24 jam. Keseluruhannya itu 2 regu, AB itu 24 gitu. Kemudian kalau untuk di tahun 2019 ini Pak, sudah ada berapa peristiwa yang telah ditangani oleh Damkar khususnya dari Bapak Dwi sendiri nih? Ada berapa? Kalau saya tangani ini sudah banyak sekali. Dengan awalnya masuk saya di Damkar itu sudah ratusan kali yang sudah saya tangani. Ratusan kali ya. Baik, apa sih Pak yang menjadi kendala sejauh ini Bapak bertugas? Kendala saya selama ini mohon untuk mobil rescue yang lewat apapun, saya untuk masyarakat, saya minta waktu sejenak untuk kalau ada mobil rescue lewat itu harus diberikan waktu 1 menit atau 2 menit untuk melancarkan respon tem kita, biar kita tidak mempunyai kendala. 1, 2, masuk ke lokasi jalan sempit, kadang kurangnya jalan kurang lebar, dengan peralatan kita, kekurangan kita dari pihak selang kita kadang kurang panjang gitu. Respon time yang pertama. Respon time kita, kalau kita tidak dibantu dengan posko, kita respon time kita boleh dikatakan terlambat.
Kalau di Jember sendiri ada berapa posko Pak yang Ada dimiliki? 3 posko. 3 posko. Di posko Rambi, Posko Rambi, Ambulu, Ambulu dan juga terus Kalisat Kalisat. sendiri. Ada Nggih, 3 posko di 3 posko. Itu Baik. sangat membantu kita. ya. Kemudian untuk kendala lain yang pernah terjadi selama Bapak bertugas apa itu? Jalan sempit yang Jalan kita sempit. nggih, Ya. yang jalan kita lalui itu kadang masuk ke lokasi TKP kebakaran itu sulit. Jadi kita tidak bisa masuk dengan mobil sebesar itu, otomatis kita harus manggil posko. Yang berdekatan kita kalau kebakaran di TKP itu mana lokasi yang harus kita tempuh di situ. Atau contoh seperti yang di Ambulu, nah, kita dimintai bantuan dengan posko Ambulu. Kita respon time kita akan kurang cepat kalau memang itu lokasinya di sana. Otomatis posko Ambulu bisa respon time-nya bisa cepat mengatasi awal dari Mako. Sebetulnya kalau Mako ini keseluruhan sekabupaten Jember memang Jember Mako yang nangani. Tapi kita dibagi tugas posko-posko, setiap posko itu ada gitu. Pada saat itu misalnya Pak, sinergi antara dari Mako dan juga di posko itu sendiri bagaimana? Kalau aku sama posko itu biasanya memang bersinergi, Mbak. Kita saling konsul, maksudnya main telepon. Kebakaran di Kalisat atau di Rambi, itu pun dari pihak Rambi minta bantuan, kita harus berangkat memang. Itu memang tugas kita. Ada telepon atau tidak, kita kalau memang masyarakat telepon ke emergensinya 0331 nomor teleponnya 321, kita harus meluncur. Nah, kita harus menghubungi pihak yang bersangkutan seperti posko Kalisat, Rambi, atau Ambulu. Ya. Tadi seperti yang Bapak Dwi jelaskan bahwasanya ketika di suatu wilayah tertentu yaitu adanya jalan yang sempit, Ya, yang itu juga menjadi kendala dari Mako sendiri, pemadam kebakaran. Nah, itu membutuhkan bantuan dari posko. Kemudian penanganannya dari posko sendiri bagaimana, Pak? Kalau penanganan posko sendiri di lokasi, biasanya kalau bisa ditangani sendiri tanpa minta bantuan Mako. Kalau tidak bisa menangani, contohnya kebakaran besar, itu pun posko kemungkinan besar tidak bisa menangani bekerja sendiri. Otomatis manggil Mako untuk segera meluncur merapat ke lokasi. Bantuannya seperti itu. Baik. Kemudian kalau untuk dari safety human-nya sendiri bagaimana, Pak? Kalau safety kita memang apa adanya, Mbak, kekurangan memang safety. Dari fire jacket sekarang ini sudah waktunya untuk diganti. Nah, itu dia yang merupakan kendala juga ya kendala Pak pada kita. akhirnya. Kalau lain-lain kekurangan kita bisalah. Kita bisa ke lembaga minta ajuan itu. Dari fire jacketnya kita semua keseluruhan dari damkar itu sendiri sangat kurang. Berarti tidak mencukupi dari personil atau tim yang ada ya Pak. Nah, kemudian sejauh ini solusinya bagaimana Pak? Solusi saya kalau bisa setiap personil itu harus mempunyai fire jacket satu-satu. Itu nanti diberikan tanggung jawab sendiri-sendiri. Contoh saya punya jaket fire kotor, kita cuci sendiri. Kalau seperti bergantian setiap bergantian shift itu kan gantian baju juga fire-nya, jaketnya. Akhirnya kita kalau kotor ini masih nunggu keringnya. Nanti kalau kering dipakai ganti yang B atau A gitu. Gitu aja terus muter-muter. Berarti masih bergantian ya Pak Ya. untuk pemakaiannya sendiri. Baik Bapak, kita kembali berbicara mengenai tupoksi dari damkar. Benarkah tugas pemadam kebakaran selain membantu mulai dari bertaruh nyawa melawan api, kemudian menangkap biawak, bahkan yang seperti Bapak Dwi tadi sebutkan juga tupoksi dari damkar itu di mana petugas damkar juga dapat membantu seseorang melepaskan cincin yang sulit untuk dilepas. Nah, itu sendiri penanganannya bagaimana sih, Pak? Nah, sebelumnya kita jelaskan Mbak Prima nggih. Masalah menangani kejepit cincin, jari kejepit cincin, kita sudah khusus saya itu sudah menangani 4 kasus. 4 kasus. Untuk masalah orang terjepit cincin. Nah, itu saya tangani awal itu pertama tidak mempunyai alat. Satu, saya pinjem alat. Kedua, kita tangani lagi, kita masih pinjem. Terus ketiga masih pinjem.
keempatnya kita kasusnya yang lebih parah, tangan sampai membusuk, membuka itu pun masih meminjam. Habis itu saya share, saya foto, saya kasihkan dari Pak Kabid atau yang lain atau Pak Kasat ke lembaga, mohon dibelikan alat seperti ini biar damkar menangani tidak pinjam di situ. Kesulitan itu pasti ada. Tapi kalau sudah mempunyai alat sendiri, kita lebih enak gitu untuk menangani hal-hal seperti itu. Itu. Kemudian untuk penanganannya bagaimana Pak? Untuk penanganannya kita memang tangani Mbak, ada di YouTube saya juga ada, sudah bisa dilihat. Kita memang sudah mempunyai alat, sudah kita enak apapun laporan masyarakat, Pak ini saya minta tolong anak saya terjepit cincin, tidak bisa dibuka, saya langsung nangani di situ. Nah, untuk hal tersebut ada biaya nggak Pak? Kalau masalah biaya tidak ada Mbak. Nggak ada. Nah, saya sudah banyak biaya yang sudah diberikan, tapi saya tolak, waktu itu pun ditolak. Itu. Kalau memang mau memberi saya tolak. Tidak tahu kalau ibu itu keluar terus membelikan sesuatu, itu pun juga saya tolak, tapi ya apa lagi gitu. Baik, berarti alat untuk mengatasi terjepitnya cincin di jari sudah dimiliki oleh damkar itu sendiri. Saya minta langsung ke lembaga Satpol PP, sudah dituruti, sudah didatangkan dari Jakarta, saya pesen, sudah oke. Sekarang tinggal pemakaian tanpa meminjam suatu alat pun ke orang lain. Ya. Bapak, kemudian terkait info terbaru seperti kemarin saat mendapat panggilan untuk menangkap ular kobra, seperti apa itu penanganan dari damkar yang mana pada akhirnya damkar juga memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Jember? Siap. Sementara ini saya nangani 4 kasus. 4 kasus. 5 kasus, Mbak. Kasus masalah penanganan ular. Di ular itu sejenis ular kobra. Yang pertama itu di Tegal Besar, itu sampai 1 kali penanganan saya penangkapan yang lebih besar, itu ukuran betina. Terus yang kedua dimintai tolong, hari keduanya diminta warga sana itu kerja bakti, damkar dimintai tolong, saya meluncur juga. Namun hasilnya juga ada dapat satu kecil untuk anakan. Terus yang pertama di Tegal Besar, yang kedua di Jaya Negara, Jalan Pelita, itu saya mendapatkan juga 1 ekor. Terus yang di Jubung, di Dharma Wangsa itu saya juga dapat 1 ekor. Di sana ada 3 jumlahnya, itu saya mendapatkan cuma 1, yang lainnya sudah dibunuh dengan masyarakat. Terus yang keempat yang terakhir jalan ini Mastrip itu. Berarti ada 4 penanganan pada waktu itu. Itu pada tahun 2019 ini? Tahun 2019 awal dari kita penyelamatan ular, rescue kita ular untuk penyelamatan itu bulan 11 tanggal 26 itu awal dari kita mengenal penangkapan ular. Kemudian untuk penanganannya sendiri seperti apa itu Pak yang diberikan oleh damkar? Untuk penanganan kita mempunyai alat sederhana, hanya bondo nekat istilahnya seperti itu. Untuk alat kita kurang. Yang penting kita menyelamatkan diri kita dulu. Seperti kita mempunyai kacamata, helm, sarung tangan, rekap, itu aja. Kita hanya pegang itu aja. Kita sambil ada coker, kita cari-cari, sisir setiap lokasi halaman yang kita cari di situ. Perlengkapan kita memang minim Mbak untuk penangkapan ular. Kita penjepit ular pun kita tidak punya. Ini pun mau diajukan juga nantinya. Biar kita kerja di lapangan itu biar sangat mudah sekali. Baik, dari kasus tersebut untuk kendalanya sendiri apa Pak? Kendalanya saya itu kalau masalah ular, ular nggak ada, laporan masuk, kita harus semaksimal mungkin kita harus menyisir ke lokasi itu. Jadi diselokan, kendalanya itu kotor, kumuh, itu kita bongkar-bongkar semua. Kendala kita yang harus bongkar, memang kita tugasnya Mbak.
gitu Mbak Prima, ya seperti itulah. Ya, sebenarnya apa sih Pak yang menjadi penyebab ular itu hingga masuk ke dalam perumahan atau mungkin pemukiman warga? Karena sekarang maraknya ular yang viral sekarang ini karena pergantian musim dari kemarau ke panas, terus apalagi musimnya sekarang ini mulai dari ular sendiri pun itu musimnya beranak memang sudah. Kalau bertelurnya kemungkinan mulai dari awal Januari sampai bulan 5 itu juga menetas-menetasnya sudah. Sebetulnya seperti itu. Terus yang Novembernya akhirnya keluar menyebarlah anak-anak kobra itu, Mbak. Baik, selain kasus atau peristiwa yang terjadi dalam penanganan ular, adakah kasus lain Bapak di hewan misalnya anjing? Anjing juga ada. Wah, itu yang menangani juga damkar dari pihak Reguan dengan Pak Harto sendiri. Waktu itu saya sudah menangani ular ganti shift sendiri. Saya sudah tidak ada di tempat. Akhirnya saya hubungi damkar melalui wartawan. Saya nelpon untuk segera penyelamatan anjing itu sendiri. Dan saya sendiri sekarang damkar juga dibantu dengan pencinta-pencinta reptil atau fandog istilahnya ya gitu. Untuk sinerginya sendiri bagaimana itu Pak? Kalau sinerginya kita memang kemarin itu sudah minta kerjasama dari pihak-pihak komunitas untuk ke damkar supaya bisa kalau ada seperti ular kita bisa menghubungi reptil. Di situ mungkin dia tahu kalau saya monggo. Yang penting ada resminya surat itu dari pihak komunitas itu ke damkar untuk saya sampaikan ke lembaga. Ya. Baik, sejauh ini Damkar Kabupaten Jember juga telah memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pemirsa Jember 1 TV. Nah, untuk sosialisasi tersebut itu seperti apa Pak? Sosialisasi itu bukan dari penyelamatan aja Mbak, dari sosialisasi juga pelatihan pemadam kebakaran, di setiap instansi atau di mal-mal atau di pertokoan atau di masyarakat setempat itu bisa kita mengadakan sosialisasi cara memadamkan api ringan atau terutama di rumah tangga itu penting sekali. Untuk pemadam api ringan ya Pak. Kemudian untuk kasus terjadinya adanya ular masuk ke dalam pemukiman ini sendiri bagaimana untuk sosialisasinya? Apakah langsung dibunuh? Saya langsung himbau. Kalau masalah ular masuk rumah, kalau bisa jangan dibunuh, lihat, dipantau, langsung saya sarankan menghubungi damkar. Nanti pihak damkar yang langsung meluncur ke lokasi untuk menyelamatkan ular. Nah, kita kalau sudah ada bukti ular yang hidup, kita serahkan ke kantor BKSDA. Di situ damkar tidak menyimpan hewan barang-barang buas. Saya tidak setuju seperti itu. Kita langsung menghubungi pihak BKSDA untuk penanganan itu. Saya sudah 1 kali menyerahkan ke kantor BKSDA masalah ular. Itu pun sudah dilepas di daerah mana itu? Saya enggak kurang hafal. Bukan. Satwa yang di Penyu, Nusa Barong. Gitu. Jadi untuk penanganan pertama Pak yang harus mereka ketahui atau lakukan pada saat mengetahui ada ular masuk ke dalam rumah seperti apa? Selain menghubungi damkar, seperti apa? Nah, kalau pelapor biasanya Mbak kayak kemarin yang saya tangani itu semuanya dari pelapor, dari pihak yang bersangkutan laporan ke damkar. Biasanya saya respon. Ada laporan, Pak ini ada ular di dalam rumah. Oke, siap, saya respon, langsung saya meluncur, saya sisir semuanya mulai dari dalam rumah sampai ke halaman. Di situ ada bukti kalau ada ular, saya lihat kayak kemarin itu masuk di kamar mandi. Itu saya sisir, kita kesulitannya cari jalannya air itu kemana, itu pun tidak ada. Larinya kemana air, sedangkan kita nyemprot air di pipa tempat pembuangan kamar mandi
Itu pun air pun larinya kemana, kita sudah mencari sampai 2 jam, kita tidak ketemu. Ular pun tidak tahu, kita kasih sementara itu obat apa itu, Vipol, biar dia keluar, tapi ternyata tidak keluar. Terus soda api, biar mati di dalam, nanti biar keluar mengikuti arus air. Itu untuk penanganannya saya himbau seperti itu untuk masyarakat. Kalau memang itu berbahaya, sangat mendesak, monggo jenengan mau diapakan ular, tapi jenengan harus lapor dulu ke Damkar, saya bisa menangani hal itu. Sejauh ini Bapak Damkar bersinergi dengan instansi mana aja? Saya bersinergi sama BKSDA, sama komunitas pecinta reptil, gitu Mbak. Sama Van apa itu? Van Dog itu apa itu? Ya. Ya, Bapak, kalau tadi kan untuk penanganan pertama pada saat ular memasuki rumah. Nah, kemudian pada saat kebakaran, apa yang harus dilakukan? Siap. Kalau masalah ular kita tangani sudah. Ya. Untuk penanganan masalah kebakaran kita ya itu tadi respon time kita, Mbak. Untuk respon time kita itu melalui masyarakat itu sangat cepat sekali. Tapi kalau tidak ada respon time dari masyarakat itu sendiri, kalau sudah api sudah membesar baru menghubungi, itu sudah biasa yang sudah saya tangani. Makanya dibilang pemadam itu terlambat karena kekurangan informasi dari masyarakat ke Damkar waktu kebakaran. Itu jangan mengupload dulu kalau bisa di lokasi. Mohon untuk langsung menghubungi Damkar, call centernya ada di situ, sudah disiapkan. Kita langsung meluncur ke lokasi di mana tempat lokasi kebakaran di TKP atau di luar Kota Jember atau di Rambi, kita bisa menghubungi posko. Respon time kita sangat cepat kalau dihubungi di posko Rambi, seandainya seperti itu contohnya. Sekarang kan tidak, ada kebakaran baru ngupload, baru menghubungi Damkar, itu sangat keliru. Ya. Begitu. Ya. Bapak, pada saat ini pergantian musim sudah terjadi, memasuki musim penghujan ini Pak. Apa saja sih bencana yang biasa terjadi dan mungkin diprediksi untuk mengantisipasi akan terjadinya peristiwa seperti ular masuk rumah dan lain sebagainya. Apa himbauan Bapak kepada masyarakat Jember, khususnya pemirsa Jember 1 TV? Himbauan saya bagi masyarakat Kota Jember, sekarang marak-maraknya ular masuk rumah. Itu himbauan saya untuk masyarakat, tolong untuk dibersihkan dari kotoran seperti selokan, itu mohon dibersihkan. Atau barang-barang di rumah yang bertumpuk-tumpuk yang tidak perlu, itu mohon disingkirkan atau dibuang di sampah. Atau tumpukan bata-bata atau paving sisa-sisa bangunan, mohon dirapikan, jangan digeletak-geletakkan seperti itu aja. Lah di situ tempatnya sarang-sarang ular, sukanya yang lembab-lembab. Mohon untuk masyarakat Kota Jember saya himbau untuk berhati-hatilah untuk menghadapi sekarang ini musimnya pergantian musim hujan dari kemarau ke panas, dari kemarau ke hujan. Itu pun masyarakat harus hati-hatilah seperti itu. Jangan di rumah banyak tumpukan kardus atau tumpukan-tumpukan sepatu yang tidak dipakai atau barang-barang lain, itu mohon kalau tidak dipakai disingkirkan atau dibuang. Ya, sudah Bapak, adakah himbauan yang lainnya? Himbauan saya sekarang yang terakhir untuk mobil emergency khususnya Damkar. Untuk masyarakat kalau tahu mobil emergency lewat, mohon segera kasih jalan 5 menit aja untuk melancarkan tugas Damkar itu sendiri. Ya. Baik, Bapak, adakah call center yang dapat dihubungi masyarakat tentunya agar memudahkan masyarakat ketika membutuhkan bantuan dari Damkar Kabupaten Jember? Untuk call center untuk masyarakat yang bisa dihubungi langsung aja ke 0331 321 213. Atau kalau di situ nanti ada
errornya telepon, kita langsung masyarakat bisa menghubungi ke danrunya masing-masing. Nanti ada kontaknya tersendiri. Jadi bisa kontak saya dari Danru B itu 081 249 247 43. Nanti dari pihak Pak Harto pun nanti bisa memberikan nomor HP-nya biar kemudian masyarakat menghubungi kalau ada peristiwa kebakaran atau penyelamatan yang lain. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan kami bersama dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Soeharto selaku Komandan Regu A Mako Pemadam Kebakaran Kabupaten Jember, dan yang kedua adalah Bapak Dwi Atmoko atau Bapak Dwi sebagai Komandan Regu B Mako Pemadam Kebakaran. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi bisa mengedukasi kita dalam hal bencana yang terjadi. Dan pemirsa, Anda dapat mengakses informasi tadi melalui website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda dapat mengunduh aplikasinya melalui Play Store Jember 1 TV. Saya Primer Fantari beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Salam 1 TV. Terima kasih Bapak sudah berkenan menjadi narasumber kita hari ini. Terima kasih.